Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat teman-teman semuanya. Gimana hari ini puasanya lancar ya? Saya berharap teman-teman semuanya puasanya dilancarkan. Jangan sampai ada yang bolong-bolong ya. Itu buat terutama buat laki-laki ya. Kalau buat wanita ya jelas saja dia ada hari-hari di mana dia tidak bisa berpuasa bagi yang muslim. Oke. Yang mau kita bahas hari ini, kita lanjutkan tentang video yang kemarin. Kenapa saya sampaikan ada belasan pinjol sampai puluhan pinjol yang memang tidak layak untuk kita bayar dan tidak usah untuk kita bayar. Nggak usah untuk kita bayar. Pasti nanti debt collector atau orang-orang yang kontra pasti pada nyinyirin. Dia muter-muter di sana aja nih, yang penting ada konten gitu ya. Bukan itu bro konsepnya. Karena yang bertanya ini juga muternya di sana juga. Yang mereka takutin cuma satu perkara aja. Kapan DC datang ke rumah? Itu aja problemnya gitu loh. Mereka belum menemukan apa sih masalah mereka yang sebenarnya. Bukan masalah DC datang ke rumah, tapi mereka itu bermasalah karena uang tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Kenapa pinjol itu benar-benar tidak layak untuk dibayar, dan kenapa juga pinjol itu tidak mau mewujudkan wajah mereka ketika mereka sudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan SOP. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk membahas video ini, buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silahkan. Sebagai bentuk apresiasi Anda untuk channel ini, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Atau Anda bisa juga untuk konsultasi secara langsung sama saya juga boleh. Anda ambil nomor saya di sana. Di bawah nama channel Solusi Hutang ada gabung, klik gabung ya. Dan yang belum sempat untuk mensupport, silahkan disupport dulu. Karena supportan dan dukungan Anda itu menjadikan channel ini makin berkembang lagi. Silahkan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport, mendukung channel ini. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda, channel ini makin berkembang lagi. Oke, pinjol itu memang tidak layak untuk dibayar. Ya, kenapa saya bilangin hal seperti ini? Oke, kita kupas satu persatu. Teman-teman bisa lihat di sebelah saya ini. Ini ada namanya, saya nggak tahu ini dari aplikasi apa ya yang jelas ya. Kalau sesingkat pengalaman saya berdasarkan dari teman-teman yang curhat juga, ada pinjol-pinjol yang menyampaikan yang seperti ini. Ini biasanya dari pinjol legal. Kalau pinjol ilegal, mereka dengan lantang menyebutkan nama aplikasinya setelah mereka mengancam dan mencaci maki Anda. Kenapa? Karena pinjol ilegal tahu ketika orang ketakutan, orang jelas mau membayar kemana. Tapi kalau pinjol legal, tidak, ada beberapa hal yang mereka takutkan juga. Di sini ada ancaman yang mana nomornya ada, saya pajang, tidak saya sensor sama sekali. Dia bilangin di sini, gua bisa akses semua data-data di HP lu. Ya, kalau kita laporkan ini kepada OJK, OJK pasti akan menepis ini adalah pinjol ilegal. Karena pinjol legal kami cuma dibolehkan mengakses camilan, kamera, mikrofon, lokasi. Itu versi OJK. Ya, karena OJK terlalu percaya dengan data yang ada sama mereka, tapi bukan fakta yang terjadi di masyarakat. Ya, dan kita pun sebagai masyarakat, kita tidak mempunyai akses penuh untuk menyelidiki nomor handphone yang selalu mencaci maki atau menghina kita, karena kita nggak ada alatnya untuk melacak hal itu. Yang ada itu cuma dari OJK dan Cyber Krim Polri. Ya, gua pastiin nggak lu bayar juga ini hutang, gua bikin hidup lu sama keluarga lu nggak tenang. Ya, ini double tanda seru. Ya, mereka lebih menegaskan gitu loh. Tapi percayalah buat teman-teman semuanya, ini ucapan-ucapan seperti ini yang Anda dapat seperti ini dari bocah-bocah debt collector yang hanya dibutuhkan bacot mereka oleh para pinjol. Otaknya tidak dibutuhkan sama sekali. Sehingga mereka-mereka yang menginginkan ini, mohon maaf ya untuk Anda-Anda yang menjadi debt collector, Anda itu hanya dimanfaatkan oleh pinjol dengan gaji UMR saja atau gaji per target saja. Ya, karena otak Anda tidak dibutuhkan sama sekali. Pinjol cuman butuh bacotmu untuk mencaci maki. Kalau otakmu yang dibutuhkan oleh pinjol, yang ada pinjolnya tidak berkembang di Indonesia. Ya, makanya ini buat teman-teman semuanya nggak usah terlalu khawatir, nggak usah juga Anda terlalu percaya dengan foto-foto WhatsApp yang mereka pajang, orangnya sudah sangar-sangar dan segala macam. Enggak, itu bocah-bocah itu. Ya,
yang mungkin baru-baru tamat SMA, mereka kerja mungkin bisa jadi freelance atau apalah, nggak tahu lah kita ya kan, atau kerjanya setengah waktu atau kayak mana. Yang jelas daripada dia jadi pengangguran, daripada dia jadi pengemis, mendingan dia jadi debt collector pinjol, melakukan penagihan yang seperti ini ya. Data lu lengkap, foto lu dan keluarga lu ada di sini, nggak usah macem-macem. Ya kan? Utang lu dibayar sekarang, nggak usah diam aja kalau lu masih mau hidup dan keluarga lu bisa mampus goblok. Nah, itu anak-anak gitu loh. Dan di sini ini kan semuanya nadanya nggak ada yang bagus kata-kata yang mereka pakai. Tapi seumur hidup Anda bertanya, dia tidak akan berani menyebutkan nama aplikasi mereka. Kenapa? Karena ini sudah disandiwarakan. Ini sudah disetting sedemikian rupa. Boleh mencaci maki untuk pinjol-pinjol legal, tapi jangan sampai membawa-bawa nama dari perusahaan kita. Itulah yang terjadi. Jadi ketika Anda jatuh tempo, ada caci maki, ada hinaan, dan habis itu berbarengan dengan itu ada nomor berbeda dengan versi yang berbeda juga. Ya, contoh Anda terjebak di aplikasi A. Nanti aplikasi A akan ada persis sesuai dengan SOP. Dengan humanis, dengan ramah tamah, sesuai dengan SOP, dan habis itu ada juga dengan nomor yang berbeda dengan caci makinya. Supaya apa? Dia ingin mengelabui. Ketika Anda melaporkan hal ini ya kepada lembaga-lembaga yang terkait untuk mengurus urusan pinjaman online, pinjolnya bisa menepis. Di hari itu, jam itu kami melakukan penagihan menggunakan ini. Kami ada logo ini, nomor kami ini. Pasti itu konfirmasinya. Itulah makanya saya bilangin, kalau sudah bernada seperti ini, seumur hidup mereka tidak akan berani menyebutkan nama aplikasi. Karena setakut-takutnya Anda mendapatkan chat seperti ini, lebih takut debt collector yang melakukan caci maki, yang melakukan penghinaan terhadap diri Anda. Dia lebih ketakutan itu. Makanya dia tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Tapi dari kita juga jangan terlalu bodoh. Kita juga harus menyelidiki, ini kita jatuh tempo di aplikasi mana dan berapa nominal yang mereka minta. Pasti ada dong, kan kita bisa bertanya, berapa hutang yang harus saya bayarkan. Kalau mereka bilang, Anda terlalu banyak hutang ya, oh ya sudah, berarti ini memang benar-benar dia ingin bersembunyi di balik itu. Jadi dia hanya memberikan tekanan ketidaknyamanan buat diri Anda. Tapi kalau mereka menyebutkan nominalnya, Anda bisa tahu ini dari aplikasi mana. Begitu Anda tahu nama aplikasinya, saya pengen buat teman-teman semuanya kasih efek jera terhadap aplikasi dan debt collectornya. Jangan bayar seumur hidup Anda. Ya. Dan habis itu lagi, ini juga nggak kalah penting. Dan semuanya hampir sama. Di sini mereka juga mencaci maki. Dia bilangin bajingan. Bayar hutang lo, mau belajar jadi sindikat lo bangsat, lo bayar foto, lo gue taruh di situs jual beli ya bangsat. Itu kan anak-anak banget gitu loh, masih bocah-bocah. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau mendapatkan chat-chat seperti ini, yang kita pahami itu bukan kata-kata yang mereka gunakan, tapi ini dari aplikasi mana. Itu yang harus Anda cari tahu. Ini aplikasi mana, kita jatuh tempo di mana, dan berapa nominal yang dia tagih. Kalau Anda sudah mendapatkan nominalnya, Anda sesuaikan dengan pinjol mana kira-kira Anda jatuh tempo bertepatan pada hari itu. Dan Anda sudah tahu, tolong kasih efek jerahnya. Anda nggak usah bayar lagi. Karena pinjol-pinjol seperti ini, dia kalau sudah mencaci maki seumur hidup, saya bilangin, dia tidak akan berani menyebutkan nama aplikasinya. Karena mereka ada keterikatan dengan aturan OJK. Karena saat ini juga pejabat-pejabat tinggi dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia itu adalah pemilik pinjol. Jadi kalau sempat ada debt collector melakukan penekanan pengancaman tapi menyebutkan nama aplikasi salah satu pinjol legal, itu bisa mencoreng yang ada di AFPI. Itu yang terjadi. Ini sudah disandiwarakan. Makanya apapun laporan kita nantinya tentang pinjol-pinjol ini tidak akan didengari. Karena mereka selalu berasumsi yang mencaci maki, yang menghina itu adalah pinjol ilegal. Kalau pinjol legal mereka sesuai SOP, mereka tidak akan mencaci maki Anda, gitu loh. Ya, makanya OJK menerbitkanlah aturan tentang versi penagihan terbaru yang wajib untuk kita ketahui. Di dalam aturan terbaru itu kan OJK menyematkan tidak menggunakan cara ancaman,
kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen. Tapi yang kita pajang di awal tadi itu tindakan kekerasan, tekanan fisik ataupun verbal, itu mempermalukan dan macam-macam. Ya, makanya mereka tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Jadi Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jangan cerna ancamannya, tapi cari tahu apa pinjolnya. Tapi kalau Anda hanya menelan mentah soal ancamannya, kacau. Bisa berasumsi yang aneh-aneh kita. Bisa memikirkan DC datang ke rumah, bisa memikirkan kita di penjara, bisa dipikirkan kita akan diproses ke jalur hukum kalau kita pahami dari ancamannya. Yang lebih parah lagi, bisa kita diberikan beban batin yang sangat besar. Makanya saya sampaikan buat teman-teman semuanya, jangan pikirkan ucapannya. Jangan cerna apapun yang mereka lontarkan di dalam chat itu. Tapi cari tahulah apa nama aplikasinya. Karena dia hanya bisa mengancam-ancam seperti itu, tapi kita tidak akan pernah tahu apa nama aplikasinya. Ya, dia tidak akan mau menyebutkan. Jadi PR kita cuma menyatukan berapa nominal yang mereka tagih. Itu aja. Kalau teman-teman sudah paham, ayo semuanya berhenti bayar. Karena sebelum aturan terbaru penagihan kredit keluar, semuanya telah di-setting. Jadi buat debt collector yang menagih seperti ini, buat CS seperti ini. Jadi ada untuk saling tutup. Jadi ketika ada satu terbuka, misalnya ada yang mencaci maki, ada versi baru untuk menutupi semua ini, untuk menseimbangi. Ketika nanti Anda memproses mereka akan berdalih, ini buktinya kami melakukan penagihan dengan hal ini. Contoh dengan yang sudah-sudah lah. Setelah kita lakukan investigasi, nomor yang Anda sampaikan tidak terdaftar di sistem kami. Kan terlalu gampang gitu. Ya, makanya buat teman-teman semuanya yang mendapatkan caci maki seperti tadi di puluhan sampai belasan pinjol-pinjol legal, itu Anda tahu nama aplikasinya, tidak usah dibayar. Ya, makanya saya bilangin itu ada aturan-aturan yang disampaikan OJK itu coba dipahami. Ya, pinjol-pinjol karena dia sudah paham bahwa OJK akan mengeluarkan aturan seperti itu, pinjolnya men-setting juga kepada debt collector-nya. Jangan sampai Anda melanggar aturan ini. Kalaupun melanggar, jangan bawa-bawa nama kami. Kan itu konsepnya. Benar apa tidak? Ya, siapa yang mendapatkan ancaman per hari ini? Isi di kolom komentar di pinjol mana dan seperti apa. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.